Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semangat pagi. Semoga kita selalu senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Perkenalkan, nama saya adalah Suherman. Saya mengajar pada jurusan Teknik Kendaraan Otomotif SMK IPTEK Jakarta. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, mari kita awali dengan berdoa. Mudah-mudahan dengan berdoa segala aktivitas kita di pagi hari ini diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dimulai. Oke, oleh karena itu pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan jenis-jenis handle sesuai dengan fungsinya. Yang pertama adalah kunci pas. Kunci pas digunakan untuk melepas baut atau mur yang sudah dikendorkan dengan kunci soket atau kunci ring. Ini bentuk kunci pas, ya, bentuknya hexagonal terbuka. Dan kunci pas tidak boleh untuk mengencangkan atau mengendorkan baut yang belum kendor, karena dapat merusak kepala baut atau mur karena bidang sentuhnya hanya sedikit. Ini bentuk kunci pas, bidang sentuhnya sedikit, makanya kunci pas tidak boleh digunakan untuk baut yang belum kendor, karena dia hanya digunakan untuk membuka baut yang momen pengenyangannya tidak terlalu kencang. Ini bentuk kunci pas. Selanjutnya adalah kunci ring. Ya, kunci ring. Ini bentuk kunci ring. Kunci ring digunakan untuk mengencangkan atau mengendorkan baut atau mur yang keras, terutama pada bagian-bagian tidak terjangkau oleh kunci soket. Kunci ring ini tidak akan merusak baut atau mur karena kunci ini memegang semua sisi segi 6 dari baut. Ini bentuk kunci ring, semua sisi-sisinya mencengkam baut, sehingga kunci ring digunakan untuk membuka baut atau mur yang sangat kuat momen pengencangannya. Jadi kunci ring ini adalah kebalikan daripada kunci pas. Jadi kunci ring, baut atau mur setelah dibuka oleh kunci ring, maka dilanjutkan dibuka dengan kunci pas. Kunci selanjutnya adalah untuk perbaikan otomotif, kunci ring pas atau kunci kombinasi. Kunci kombinasi ini digunakan untuk mengencangkan atau mengendorkan baut atau mur, terutama pada bagian-bagian yang tidak terjangkau oleh kunci soket. Kunci ring pas cukup praktis karena bagian ring dapat mengencangkan, mengendorkan, sedangkan bagian pas bisa untuk melepas dengan cepat. Jadi kunci ring pas ini mempermudah seorang mekanik, seorang teknisi untuk melakukan pengerjaan. Jadi ketika dia membutuhkan kunci pas, maka dia tidak perlu mengambil kunci pas tersebut. Jadi sudah berada pada kunci tersebut karena kedua sisinya kedua sisinya adalah kunci ring dan kunci pas sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan oleh seorang mekanik atau teknisi ketika ingin melakukan perbaikan kendaraan. Kunci yang selanjutnya, kelebihan kunci ring dan kunci pas adalah, nah sebelum Bapak lanjutkan kunci berikutnya adalah dijelaskan dulu kelebihan kunci ring dan kunci pas. Kunci ring dapat memberikan momen yang besar pada baut atau mur daripada kunci pas. Jadi kelebihan kunci ring adalah bisa memberikan tenaga atau momen yang lebih besar ketika ingin mengencangkan baut. Karena arahan berbentuk heksagonal, ganda, kunci ring dapat digunakan dengan mudah pada tempat yang terbatas. Karena bentuk heksagonal ganda, maka baut mur tidak akan mengalami kerusakan pada sudut-sudut baut, dapat memberikan momen yang besar. Karena bentuknya heksagonal, tertutup semua, jadi baut atau mur ketika seorang mekanik atau teknisi membuka baut, dia tidak akan merusak baut atau membuat slack pada baut tersebut karena sudah tercengkram oleh sudut-sudut heksagonal kunci ring. Karena konstruksinya menyudut, maka dapat digunakan untuk memutar baut pada tempat beraur dan permukaan rata, ya, karena posisi atau bentuk kunci ring ini bersudut, maka bisa digunakan untuk memutar baut bermur pada tempat yang rata. Selanjutnya adalah kunci nipple. Ini adalah bentuk kunci nipple yang ada di tangan Bapak, ya, mungkin hampir sama dengan kunci ring.
Nah, kunci nipel digunakan untuk mengencangkan atau melepas baut pada sambungan pipa dengan tidak merusak baut tersebut. Kunci nipel ini biasanya digunakan untuk perbaikan sistem rem pada kendaraan, yaitu untuk melakukan atau pelaksanaan bleeding, yaitu membuang angin palsu pada sistem rem pada sistem kendaraan. Kunci ini sangat efektif digunakan untuk melakukan bleeding sistem rem pada kendaraan karena kunci ini bentuknya terbuka, ya, terbuka hampir sama dengan kunci pas, namun bentuknya segi 6, ya, sehingga seorang teknisi, seorang mekanik tidak perlu kesulitan untuk membuka pipa rem, tapi langsung masukkan pipa tersebut pada kunci nipel ini sehingga mudah untuk melaksanakan proses pembleedingan sistem rem pada kendaraan. Yang selanjutnya adalah kunci shock. Oke, ini kunci shock, ya, yang Bapak pegang. Ini bagian-bagian kunci shock. Ini kunci shock bagian-bagiannya. Kunci shock ada beberapa bagian. Yang pertama adalah ratchet. Ini batang ratchet kunci shock. Karena kunci shock memiliki bidang sentuh pada seluruh bagian kepala baut mur dan mudah dan lebih luas dibandingkan dengan kunci ring, sehingga tidak merusak kepala baut atau mur. Sehingga disarankan untuk menggunakan kunci soket saat bekerja, terutama soket segi 6 daripada soket segi 12 atau kunci ring. Jadi begini, ya, kunci soket inilah kunci utama ketika melakukan perbaikan kendaraan. Ya, seorang mekanik disarankan apabila baut tersebut terjangkau dengan kunci soket, maka alangkah baiknya gunakanlah terlebih dahulu kunci soket. Ya, baru apabila kunci soket tidak terjangkau oleh kunci soket, posisinya baru menggunakan kunci lain. Karena kunci ini adalah kunci yang paling aman digunakan ketika melakukan perbaikan kendaraan. Kunci yang paling aman karena apa? Tadi dijelaskan bahwa kunci soket ini adalah mencengkram semua bagian baut, ya, dan momen pengencangannya kuat untuk membuka mur dan baut. Oke, ini bagian-bagian kunci soket. Ada extension bar atau kunci shock. Alat ini digunakan bersama dengan gagang soket untuk menjangkau mur atau baut yang tidak terjangkau. Extension bar. Selanjutnya ada universal socket joint wang. Sambungan shock universal digunakan untuk melepas atau memasang baut mur pada posisi yang menyudut, ya. Jadi digunakan universal socket ini digunakan untuk membuka baut atau mur yang posisinya susah dijangkau oleh tangan seorang mekanik. Jadi dia mekanik perlu alat bantu, yaitu universal socket. Jadi universal socket ini bisa menjangkau sela-sela yang sulit dijangkau oleh tangan seorang mekanik untuk membuka baut tersebut. Selanjutnya spinner handle atau spinner handle. Penggunaan alat ini, pegangan ini digunakan untuk melepas dan mengganti baut atau mur yang membutuhkan momen yang besar. Jadi spinner handle ini adalah batang shock, ya, batang shock yang digunakan untuk melepas baut atau mur yang tenaganya besar, ya, atau yang ukurannya besar, sehingga kita butuh tenaga atau momen yang besar untuk membuka baut tersebut. Nah, itu adalah spinner handle. Spinner handle terbagi beberapa bagian, ya, dan ada beberapa cara. Yang pertama bentuk L untuk momen yang tinggi dan bentuk T untuk kecepatan, ya. Jadi untuk membuka yang lebih cepat menggunakan spinner handle tipe T, dan untuk jenis baut yang kencang momen pengencangannya dibutuhkan bentuk L untuk jenis spinner handle tersebut. Selanjutnya jenis kunci soket adalah, atau bagian-bagian kunci soket adalah ratchet atau handle. Oke, yang di tangan saya ini adalah ratchet atau handle atau batang ratchet. Ini kelengkapan kunci soket yang digunakan untuk melepas, memasang baut yang dalam keadaan longgar tanpa harus melepaskan kunci shock dari kepala baut atau mur. Jadi ratchet handle ini tujuan utamanya untuk mempermudah seorang mekanik, seorang teknisi ketika melakukan pengerjaan perbaikan kendaraan agar lebih cepat proses pengerjaannya. Jadi di sini ada setelannya atau ada pengaturannya.
yang mana pengaturan ini ada dua pilihan untuk membuka dan melepas baut. Nanti teman-teman sekalian atau anak-anakku sekalian ya bisa menggeser batang pada ratchet ini ya, mau digeser ke kiri atau ke kanan sesuai dengan kebutuhan. Ketika kita ingin melepas baut, maka kita geser ke kanan ya, kebalikan daripada rumus membuka baut. Rumus membuka baut adalah untuk standar kendaraan ringan untuk membuka baut kendaraan ke kiri ya, terus mengencangkan baut kendaraan ke kanan. Nah, batang ratchet ini fungsinya itu ya, untuk melepas, mengendorkan dan memasang baut kendaraan. Jadi seorang mekanik ketika butuh waktu cepat untuk melepas baut, yaitu gunakanlah kunci ratchet, karena kunci ratchetnya bisa disetel arahnya sesuai dengan keinginan seorang teknisi, seorang mekanik, tanpa melepas kunci tersebut. Kalau kalian menggunakan kunci ring, menggunakan kunci pas, ketika kalian buka baut pasti akan memasang dan melepas kunci tersebut secara terus-menerus. Namun dengan batang ratchet ini kita atau seorang teknisi tidak perlu melepas, memasang baut, hanya sekali pasang setel arah yang diinginkan, kita tinggal gunakan sampai baut tersebut terlepas atau kencang pada komponennya. Oke ya, ini adalah batang ratchet. Jadi batang ratchet adalah untuk mempermudah atau mempercepat kerja mekanik ketika melakukan perbaikan kendaraan. Selanjutnya kunci sok bintang atau start socket. Sekilas kunci ini mirip kunci sok segi 6 ganda, namun berbeda. Jenis kepala baut yang dapat dibuka dengan kunci ini, penggunaan dan kelengkapan lainnya sama dengan kunci sok biasa. Jadi kunci sok bintang ini hampir sama dengan kunci soket, namun dia hanya digunakan pada baut-baut khusus. Biasanya untuk kendaraan jenis Toyota Kijang 5K, pada bagian blok silindernya dia menggunakan kunci sok bintang ya. Jadi kunci khusus yang memang dipakai untuk memasang atau mengencangkan blok tersebut. Nah, itu dibutuhkan kunci sok bintang, tapi fungsi utamanya sama dengan kunci soket. Selanjutnya kunci busi. Ya, kunci busi sudah sama-sama kita ketahui, berarti fungsi dari kunci busi adalah secara khusus digunakan untuk melepas dan mengganti busi. Dua ukuran besar dan kecil agar sesuai dengan ukuran busi. Bagian dalam kunci mengandung magnet atau karet untuk menahan busi agar tidak lepas ketika dibuka ya. Bentuk kunci busi hampir sama dengan kunci soket. Ya, biasanya untuk busi itu ukurannya 21 untuk mobil atau kendaraan roda 4. Untuk motor biasanya ada yang 18, ada yang 16 ya. Jadi kunci busi itu khusus digunakan untuk melepas dan memasang busi, dan dia punya karakteristik khusus, yaitu ada magnet atau karet. Tujuannya apa? Karet tersebut bertujuan untuk agar tidak merusak komponen atau tidak merusak busi tersebut, karena di busi itu ada semacam gelas elektroda yang apabila bersentuhan dengan kunci dia akan hancur. Maka pada kunci busi tersebut dibuat karet pelindung agar tidak merusak busi tersebut, dan magnetnya agar mempermudah mekanik atau agar mempermudah teknisi mengambil busi tersebut. Jadi dengan magnet tersebut busi akan menempel pada kunci busi tersebut, sehingga mekanik hanya tinggal mengangkat ketika selesai melepas kunci tersebut, melepas busi tersebut. Oke, selanjutnya adalah perlengkapan di otomotif adalah alat di otomotif adalah kunci Allen atau kunci L. Kunci L yang ada pada tangan saya ini adalah untuk ukuran 12 ya, kunci 12. Kunci L terbagi beberapa ukuran, ada ukuran 2 mili, ada 4 mili, 6 mili sampai dengan 8 mili, 12 mili, sesuai dengan ukuran baut yang akan dibuka. Kunci L ini digunakan untuk melepas dan mengganti baut atau skrup dengan tengah kepala berbentuk segi 6 ya, Allen headed cap. Ini bentuk kunci L ya, berbentuk segi 6, jadi khusus untuk membuka baut yang kepala bautnya berbentuk segi 6.
Oke, untuk alat tangan selanjutnya pada pekerjaan otomotif, ya mungkin tidak asing lagi buat kita semua, yaitu kunci Inggris. Ya, kunci Inggris digunakan untuk menahan baut atau mur bila kunci pas atau kunci ring atau soket yang tepat untuk pekerjaan tersebut tidak tersedia. Ya, ini kunci Inggris yang ada di tangan saya, kunci Inggris, bentuk daripada kunci Inggris mungkin ada yang belum mengetahui ya bentuk fisik kunci Inggris. Ini adalah kunci Inggris. Jadi kunci Inggris secara umum digunakan, kunci Inggris digunakan atau fungsi kunci Inggris adalah digunakan apabila kunci lain tidak ada ukurannya. Ya, jadi kunci Inggris bukan kunci utama. Gitu. Jadi kunci Inggris digunakan apabila kunci lain tidak ada ukurannya. Kunci Inggris bisa di-setel sesuai dengan ukuran baut yang akan dibuka atau dikencangkan gitu. Jadi kepada kita sebagai seorang mekanik harus tahu bahwa kunci Inggris adalah kunci darurat. Ya, kunci darurat apabila kunci lain tidak ada ukurannya, dan kunci Inggris hanya digunakan untuk menahan kepala mur atau baut ketika ingin membuka kunci. Kunci Inggris bisa setel ya sesuai dengan ukuran yang kita inginkan. Nah, ini bentuk kunci Inggris. Ya, ada rahangnya bisa di-setel. Ada skru penyetel, ada rahang penyetel. Ya. Oke, untuk kunci selanjutnya adalah obeng. Ya, obeng mungkin sudah tidak asing lagi buat kita semua. Obeng atau screwdriver. Fungsi obeng adalah untuk membuka atau mengencangkan skru. Ya. Secara umum orang mengenal hanya ada dua jenis obeng, yaitu obeng Phillips screwdriver atau obeng plus dan obeng minus atau slot screwdriver. Namun masih banyak obeng yang dirancang untuk beragam kebutuhan. Namun pada umumnya yang ada di bengkel otomotif yaitu obeng min dan obeng plus. Itu adalah obeng yang umum digunakan pada pengerjaan di bengkel otomotif. Namun masih banyak obeng-obeng lain, mungkin masuknya nanti kepada servis spesial tool atau alat tangan khusus ya. Jadi alat yang digunakan pada pekerjaan tertentu ya. Ini obeng min, ini obeng plus ya, yang biasa digunakan pada bengkel otomotif, yaitu untuk membuka skrup atau baut pada kendaraan. Oke, ini jenis-jenis mata obeng ya. Jenis-jenis mata obeng ada min, ada plus yang tadi Bapak sebutkan tadi ya. Masih ada jenis-jenisnya lagi. Ada yang model slotted, ada model closed slot Phillips, ada yang model fidget grip, pop, screw tite, dan yang lainnya ya. Ini di atas adalah kode atau lambang obengnya. Selanjutnya di bawahnya gambar bagian tengah adalah jenis obengnya, dan yang di bagian bawahnya, gambar bagian bawah adalah jenis skrup ya, yang cocok pada obeng tersebut ya. Silakan kalian perhatikan pada gambar tersebut, itu adalah jenis-jenis obeng. Namun yang sering digunakan tadi Bapak sampaikan atau saya sampaikan adalah obeng min dan obeng plus gitu. Selanjutnya obeng ketok ya, obeng ketok atau impact driver. Obeng ketok ya digunakan untuk mengencangkan atau melepas skrup dengan kekencangan yang berlebih. Jadi obeng ketok ini digunakan untuk melepas skrup atau baut yang momen pengencangannya berlebih ya, yang tidak bisa digunakan oleh tangan seorang mekanik atau kita sebagai seorang teknisi ya. Jadi ketika tenaga kita tidak bisa membuka mur tersebut, maka digunakanlah obeng ketok atau impact driver tersebut. Selanjutnya adalah plier atau tang ya. Di sini tang terbagi beberapa bagian ya, beberapa jenis. Ada tang buaya, long nose plier, yaitu rahangnya berukuran panjang dan diruncingkan dengan permukaan penggenggam yang bergerigi tajam. Tang buaya ini digunakan dalam pekerjaan di ruangan-ruangan sempit untuk membengkokkan dan membentuk kabel atau lembaran-lembaran besi lunak, yaitu untuk tang buaya. Selanjutnya jenis tang potong ya, side
cutting plier ya, atau tool ini dapat digunakan untuk melepas dan memasang cutter pin, pemotong selang berdiameter kecil, pipa tembaga, baja berdiameter kecil, mengelupas isolasi dari kabel dan sebagainya ya. Jadi tang potong ini fungsinya untuk memotong benda-benda kerja pada bengkel otomotif ya, contohnya tadi melepas selang bensin mungkin ya, atau memotong selang bensin, atau memotong kabel ketika melakukan perbaikan kelistrikan, dan memotong bagian-bagian kendaraan lainnya. Yang selanjutnya adalah tang sambungan atau slip joint plier ya, atau tang sambungan digunakan untuk mencengkram komponen kecil, atau bisa dibesarkan untuk mencengkram komponen-komponen yang lebih besar. Jadi tang ini hampir sama dengan tang kombinasi nanti fungsinya, namun tang sambungan slip ini bisa dirubah arah rahangnya ya, bisa dirubah rahangnya sesuai dengan benda kerja yang akan kita buka atau kita pakai gitu kan, atau kita gunakan untuk melepas baut menggunakan tang sambungan tersebut. Nah, ini tang kombinasi ya, tang kombinasi ini yang di tangan Bapak adalah jenis tang kombinasi, tadi hampir sama dengan tang sambungan, namun tang kombinasi ini tidak bisa disetel rahangnya. Nah, tang sambungan ini digunakan untuk tang kombinasi ini digunakan untuk melilit ya, dan memotong kabel, menggenggam komponen-komponen yang bulat berukuran kecil, dan membengkokkan logam tipis. Jadi alat ini bisa digunakan untuk berbagai macam keperluan. Ya, mungkin ini tidak asing lagi, tang kombinasi, tang yang sering digunakan pada kita khususnya pada perbaikan kendaraan otomotif ya. Tang air untuk memutar fastener ya. Tang air ini fungsinya untuk memutar fastener atau pipa karena memiliki gigi-gigi yang memberikan cengkeraman yang cukup kuat ya. Jadi tang air atau tang pipa ya. Interlocking joint plier atau multi grip. Jadi fungsinya untuk memutar fastener atau baut atau pipa ya, karena memiliki gigi-gigi yang memberikan cengkeraman yang kuat ya, yang cukup kuat. Dan yang terakhir adalah face grip atau looking pliers. Alat ini biasanya digunakan sebagai scoop bangku vise portable berukuran kecil untuk menahan komponen yang dilas, diruncingkan, dibor atau dipotong. Jadi face grip ini contoh face grip ya yang ada di tangan Bapak. Fungsinya untuk tadi ya, untuk menahan komponen yang dilas, diruncingkan, dibor atau dipotong. Jadi alat ini bisa di-setel rahangnya sesuai dengan besar kecilnya baut yang akan digunakan, dan bisa digunakan untuk menjepit ketika melakukan pekerjaan pengelasan, memotong, mengebor, dan yang lainnya. Jadi membantu kita seorang mekanik untuk memegang benda kerja yang akan kita lakukan proses pengerjaan gitu. Contohnya tadi pekerjaan untuk meruncingkan atau mengebor atau memotong, bahkan mengelas ya, karena kalau tidak menggunakan alat bantu ini kita sebagai manusia akan kesulitan ya untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan tersebut. Nah, maka digunakanlah kunci face grip ini untuk mempermudah kita sebagai seorang mekanik atau teknisi melakukan pekerjaan-pekerjaan itu. Tang sirklip ya, ini tang sirklip. Alat ini digunakan untuk melepas ya atau memasang klip yang digunakan untuk menahan komponen agar tidak terlepas dari dudukannya ya. Tang klip ini yang ada di gambar di samping kanan Bapak, ini adalah tang yang digunakan untuk membuka atau melepas klip. Biasanya digunakan pada proses-proses pengerjaan perbaikan dan perawatan transmisi. Jadi situ banyak klip yang menahan gigi-gigi transmisi, sehingga kita membutuhkan tang khusus yaitu tang klip untuk membuka klip tersebut ya. Pada gambar tersebut sudah jelas posisi bagaimana tang klip itu bekerja, yaitu membuka klip pada as atau pen pada gambar tersebut ya. Itu cara menggunakannya, ujungnya lancip. Nanti silakan kita sebagai mekanik atau teknisi ketika ingin membuka klipnya, masukkan ujung yang lancip tersebut pada klipnya, nanti tinggal kita buka ya, tergantung jenis klipnya, melepasnya, membuka atau mengecil gitu ya. Jadi dia terbagi dua ya, dua jenis. Ada dua jenis, ini pada gambar tersebut ada yang rahangnya terbuka, ada yang rahangnya tertutup. Nah, itu fungsinya adalah untuk membuka jenis klip
sesuai dengan kebutuhan cara membukanya gitu ya, mau terbuka atau tertutup cara membukanya gitu. Oke, untuk alat tangan selanjutnya adalah kunci roda ya. Kunci roda ini juga kunci standar atau kunci yang umum yang sering kita dengar, yang sering kita gunakan, bahkan alat ini digunakan untuk melepas dan masang kembali pelek ya atau mur pada roda. Alat ini biasanya mempunyai 3 atau 4 ujung soket ya. Jadi kunci roda ini biasanya mempunyai 3 atau 4 ujung soket dengan ukuran yang berbeda-beda gitu, sesuai dengan jenis baut rodanya, sehingga cocok untuk berbagai penggunaan pada kendaraan. Jadi kunci ini adalah kunci universal ya, kunci universal yang mungkin adalah kunci yang wajib dibawa ya untuk kita seorang mekanik atau orang yang punya kendaraan wajib menggunakan kunci roda ini, karena ini kunci yang sangat umum digunakan pada perbaikan kendaraan, yaitu untuk melepas roda atau melepas pelek kendaraan ketika melakukan perbaikan-perbaikan pada bagian kendaraan. Nah, kunci roda ini tadi sudah dijelaskan ada ukuran-ukuran yang berbeda ya, sesuai dengan jenis baut roda yang digunakan pada kendaraan tersebut. Oke, selanjutnya alat tangan yang digunakan pada bengkel otomotif adalah palu atau hammer. Palu ini ada beberapa jenis palu ya. Lihat pada gambar tersebut ada beberapa jenis palu. Nah, ini jenis palu ini berbeda-beda fungsinya ya. Artinya tidak semua pengerjaan yang menggunakan palu bisa digunakan hanya dengan satu palu tertentu ya. Jadi kita sebagai seorang mekanik, sebagai seorang teknisi harus tahu ya jenis-jenis palu yang akan kita gunakan, karena pada kendaraan otomotif bahan yang digunakan berbeda-beda ya, berbeda-beda. Ada yang plastik, mungkin bahan para kendaraan, ada yang babet atau besi tuang, ada yang besi dan sebagainya. Nah, makanya untuk penanganannya atau proses pengerjaannya kita harus sesuaikan dengan kebutuhan bahan tersebut. Jangan sampai nanti ketika kita melaksanakan perbaikan kendaraan kita salah menggunakan palu atau salah menggunakan alat tidak sesuai dengan fungsinya, akan merusak komponen kendaraan tersebut. Yang pertama adalah palu konde. Oke, pada gambar di samping sudah jelas palu konde, mungkin sering kita gunakan atau sering kita lihat. Alat ini digunakan untuk membulatkan paku keling atau rivet, membentuk logam, memukul, dan serta fungsi-fungsi lainnya yang sejenis. Jadi fungsi ini adalah untuk membulatkan paku keling, membentuk logam, memukul, serta fungsi-fungsi lain yang sejenis. Jadi fungsi ini palu besi ini adalah palu konde ini atau palu besi ya. Jadi hanya untuk memukul paku keling ya. Jadi meratakan paku keling untuk sambungan bodi kendaraan atau plat-plat pada kendaraan. Selanjutnya palu kuningan, brass hammer. Alat ini digunakan, oke, lihat gambarnya. Palu kuningan, alat ini digunakan untuk pemukulan berkekuatan sedang dan mencegah agar tidak rusak komponen-komponen yang dipukul ya. Jadi palu kuningan ini digunakan untuk pemukulan berkekuatan yang tidak terlalu kencang ya, dan mencegah agar tidak rusak komponen yang dipukul. Contohnya apa? Yaitu tadi ya, untuk bahan yang terbuat dari besi tuang atau babet ya, karena kalau kita menggunakan palu besi nanti komponen tersebut akan rusak atau pecah ya, karena untuk besi tuang jenisnya sangat rentan ya, sangat mudah pecah jika terkena benturan. Makanya digunakanlah palu kuningan tersebut gitu. Selanjutnya plastic hammer atau palu plastik. Ya, palu plastik. Lihat pada gambar tersebut, pada gambar di samping. Alat ini digunakan serupa ya atau sama dengan brass hammer, namun ditujukan untuk pemukulan ringan. Nah, ini lebih ringan lagi daripada tadi ya palu kuningan. Jadi palu plastik ini digunakan untuk jenis pemukulan yang lebih ringan lagi ya, yang lebih ringan lagi agar apa tadi ya, sama mungkin agar tidak merusak komponen kendaraan tersebut. Biasanya pada pengerjaan perbaikan bodi kendaraan ya. Jadi palu plastik ini digunakan pada pengerjaan bodi kendaraan atau komponen kendaraan yang kecil ya, yang kecil sehingga dibutuhkan tenaga pemukulan yang kecil sehingga tidak merusak komponen tersebut. Oke, selanjutnya palu kulit. Ya, palu kulit pada gambar samping, alat ini dibuat dengan permukaan dari kulit. Alat ini digunakan untuk pemukulan permukaan benda yang sangat halus
atau bahan-bahan yang lunak tanpa mengakibatkan kerusakan ya. Jadi palu kulit ini digunakan untuk memukul permukaan benda yang sangat halus, lembut ya atau lunak tanpa mengakibatkan kerusakan. Nah, ini lebih ringan lagi ya. Jadi palu kulit ini untuk proses pengerjaan lebih ringan lagi daripada palu plastik tadi ya gitu. Contohnya untuk perbaikan dashboard kendaraan atau bagian-bagian kendaraan yang lunak ya, sehingga dengan palu kulit ini ketika kita melakukan perbaikan tidak menjadikan kerusakan pada komponen-komponen kendaraan. Oke, yang terakhir jenis palunya adalah palu karet ya. Bagian kepala dibuat dari karet yang keras. Oke, ini palu karet, lihat gambar palu karet. Dibuat dari karet yang keras yang membuatnya sangat cocok untuk pemakaian seperti pemasangan ban atau kaca pada mobil ya. Sini sudah jelas. Jadi yang terakhir adalah palu karet. Pada gambar tersebut kita lihat bahwa palanya terbuat dari karet yang sangat keras. Ini cocok untuk pemakaian atau pengerjaan seperti pemasangan kaca atau pemasangan ban pada kendaraan ya. Jadi ketika kita melakukan pemasangan ban pada kendaraan, mungkin saat pemasangan posisi antara ban dengan pelek tidak rata atau tidak sesuai, maka kita bisa meratakannya atau memukulnya dengan palu karet tersebut ya. Jadi tidak merusak ban tersebut ya. Jadi tidak merusak ban, maka kita menggunakan palu karet gitu. Dan untuk pemasangan kaca juga menggunakan palu karet. Jadi ketika kita ingin memasang kaca, ingin mengencangkan posisi kaca pada kendaraan, kita menggunakan palu karet agar ya kaca yang kita pukul dengan palu tersebut tidak rusak gitu ya. Jadi gunakanlah palu-palu yang tadi saya jelaskan tadi sesuai dengan fungsinya gitu. Jadi kita sebagai seorang teknisi, seorang mekanik sudah bekerja sesuai dengan standar operasional prosedur atau SOP gitu. Oke, untuk alat selanjutnya adalah ragum. Ragum, lihat gambar di samping saya. Ragum adalah suatu alat penjepit untuk menjepit benda kerja yang akan dikikir, dipahat, digergaji, ditap, disenai dan lain-lain. Jadi ragum ini alat bantu seorang mekanik dalam pengerjaan otomotif ketika ingin melakukan pengikiran ya, pemahatan atau penggergajian ya atau ditap atau senai dan lain-lainnya. Jadi ini untuk fungsinya untuk mencekam ya atau menjepit benda kerja yang akan kita lakukan proses pengerjaan yang tadi Bapak sebutkan, yaitu mengikir, memahat, gergaji, tap, senai dan lain-lain. Oke, ini selanjutnya adalah alat tangan yang sering digunakan pada bengkel otomotif adalah senai dan tap. Ya, ini ada dua jenis alat dengan fungsi yang berlawanan atau berbeda. Ya, ini senai digunakan untuk membuat ulir luar ya. Senai digunakan untuk membuat ulir luar pada sepotong besi bulat atau untuk memperbaiki ulir luar yang rusak. Jadi biasanya untuk senai ini digunakan untuk memperbaiki baut ya, memperbaiki baut. Ketika baut dratnya rusak, maka bisa digunakan oleh alat senai tersebut. Alat senai ini bisa digunakan untuk memperbaiki drat baut yang rusak atau bisa membuat drat baru pada baut gitu. Terus selanjutnya adalah tap. Ya, tap digunakan untuk membuat ulir dalam atau memperbaiki mur yang ulirnya rusak. Ya, jadi di bengkel otomotif ada dua komponen, yaitu mur dan baut, yang sudah sama-sama kita ketahui bahwa mur dan baut mempunyai drat, ya masing-masing mempunyai drat. Kalau mur itu mempunyai drat dalam dan baut itu mempunyai drat luar. Nah, itu ada alatnya untuk membuat drat tersebut, yaitu tadi bos yang sudah bawa jelaskan, yaitu senai untuk membuat drat pada baut dan untuk tap ini membuat drat pada mur. Ya, jadi ketika kita melakukan pengerjaan, kita melihat ada mur yang rusak, ada baut yang rusak pada dratnya,
kita bisa lakukan perbaikan dengan menggunakan kedua alat ini ya, dengan menggunakan snei dan tap. Oke, itu sedikit penjelasan dari saya tentang penggunaan alat otomotif, yang mana tujuannya dari penjelasan ini adalah sekali lagi saya sampaikan bahwa kita sebagai seorang teknisi harus bekerja ya sesuai dengan standar operasional prosedur ya. Jadi kita sebagai seorang mekanik, seorang teknisi tidak boleh bekerja sembarangan, tidak boleh bekerja semau kita, tapi kita bekerja sesuai dengan standar operasional prosedur yang ditentukan gitu. Tujuannya apa? Sekali lagi tujuannya agar tercapai tujuan kita sebagai seorang mekanik, yaitu memberikan kepuasan pada pelanggan, karena untuk bidang pelayanan kita adalah bidang jasa. Jadi tujuan kita tadi yang saya sampaikan adalah agar ketika seorang konsumen datang ke bengkel untuk melakukan perbaikan perawatan kendaraan, perawatan perbaikan kendaraannya sudah dilakukan sesuai dengan prosedur atau sesuai dengan SOP, yaitu dengan menggunakan alat-alat yang sesuai dengan prosedur tadi ya. Jadi saya berharap mudah-mudahan dengan penjelasan saya pada kali ini bisa memberikan sedikit ilmu untuk kita calon-calon mekanik. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan nanti sudah sesuai dengan SOP ya. Jadi sesuai dengan SOP, sesuai dengan apa yang kita harapkan bersama. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga ilmu yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat kita semua. Sampai ketemu kembali pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Pesan saya, mohon tetap laksanakan protokol kesehatan. Ya, laksanakan protokol kesehatan. Semoga kita semua selalu senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.